Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan Bu Fatimah. Kali ini Ibu akan melanjutkan pembahasan soal KSM tahun 2015 part 3 untuk soal dari mulai nomor 16 sampai dengan 25. Jadi simak dengan baik video berikut ini. Nomor 16, Aminah melakukan percobaan dengan menggantungkan dua buah bola besi yang sama beratnya pada sebuah tongkat. Ternyata ketika digantungkan, tongkat tersebut seimbang keadaannya. Kemudian Aminah memanaskan salah satu bola besi tersebut dengan sebuah lilin. Apakah yang terjadi pada tongkat tersebut? Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang A. Tongkat akan tetap seimbang karena panas tidak akan mempengaruhi keseimbangan. Nomor 17, Andi menemukan sebuah termometer yang masih dapat bekerja dengan baik di dalam kotak P3K. Lalu Andi mengukur suhu tubuhnya dengan menggunakan termometer itu. Lalu skala yang terbaca adalah 99 derajat. Skala apakah yang digunakan oleh termometer tersebut? Pada soal ini kita dapat menggunakan konversi satuan suhu yang dipakai dengan perbandingan sebagai berikut. Derajat Celcius berbanding dengan derajat Fahrenheit dikurang 32 berbanding dengan derajat Reaumur berbanding dengan Kelvin dikurang 273 atau 5 berbanding 9, berbanding 4, berbanding 5. Kemudian, suhu tubuh normal manusia ini jika kita asumsikan rata-rata sekitar 37 derajat, maka cara menghitungnya, kita akan bandingkan suhu Celcius dengan suhu Reaumur. Celcius berbanding dengan Reaumur sama dengan 5 berbanding 4. Tadi suhu tubuh normal manusia 37 derajat Celcius berbanding Reaumur sama dengan 5 berbanding 4. Maka Reaumur sama dengan 37 kita pindahkan ke sebelah kanan, kemudian dikalikan dengan 4 dan dibagi 5. Hasilnya adalah 29,6 derajat Reaumur. Pada soal 99 derajat, berarti ini masih salah. Sekarang kita coba jika Celcius dengan Fahrenheit. Suhu Celcius berbanding dengan suhu Fahrenheit dikurang 32, sama dengan 5 berbanding 9. Untuk Celcius yang suhu tubuh normal manusia 37 derajat berbanding dengan suhu Fahrenheit dikurang 32 sama dengan 5 berbanding 9. Maka suhu Fahrenheit dikurang 32 sama dengan yang 37-nya kita pindahkan ke sebelah kanan, kemudian dikali dengan 9 dan dibagi 5. Hasilnya adalah 66,6. Maka suhu Fahrenheit 66,6 ditambah dengan 32. Karena tadi pindah posisi ya, yang tadinya negatif 32 ketika berpindah posisi ke sebelah kanan menjadi positif 32. Hasilnya adalah 98,6 derajat. Kalau kita taksirkan atau bulatkan menjadi 99 derajat. Maka jawabannya adalah termometer Fahrenheit. Nomor 18. Pada zaman dahulu, nelayan pergi melaut untuk mencari ikan dengan memanfaatkan angin darat. Angin darat adalah angin yang bertiup dari darat ke lautan. Ini maksudnya lautan ya, salah soalnya. Diakibatkan tekanan udara di daratan lebih tinggi daripada laut. Hal itu terjadi pada saat
Sebelumnya Ibu akan jelaskan bahwa ada angin darat dan juga angin laut. Angin laut terjadi pada saat siang hari. Angin tersebut bergerak dari lautan ke daratan. Karena daratan lebih panas daripada laut. Kebalikannya, angin darat ini terjadi pada saat malam hari. Angin bergerak dari daratan menuju lautan. Karena daratan lebih dingin daripada lautan. Maka jawaban yang tepat dengan pernyataan tadi adalah yang D, malam hari. Karena daratan lebih dingin daripada laut. Jadi intinya kalian cukup mengingat angin darat malam hari, angin laut siang hari. Nah, kalau di pilihan ini yang menunjukkan pernyataan angin laut adalah yang A, siang hari karena daratan lebih panas daripada laut. Nomor 19, beberapa waktu lalu terjadi gelombang panas di India yang mengakibatkan ribuan orang meninggal dunia akibat dehidrasi atau kekurangan cairan. Gelombang panas di India suhunya mencapai 50 derajat Celcius dan disertai dengan kelembapan yang tinggi. Apa pengaruh kelembapan yang tinggi terhadap manusia? Nah, jadi sebelumnya Ibu akan bahas dulu kelembapan yang tinggi dengan suhu yang panas mengakibatkan manusia sulit berkeringat. Nah, jadi berkeringat ini pada dasarnya membuat suhu tubuh kita normal dengan membawa panas keluar. Tapi jika tingkat kelembapan udara yang tinggi, proses berkeringat terganggu. Sehingga terjadilah dehidrasi atau kekurangan cairan. Nah, ketika tubuh kekurangan cairan, akibatnya akan merusak beberapa organ tubuh yang bisa juga mengakibatkan kinerja tubuh kita tidak baik, dan jika lebih parahnya lagi bisa mengakibatkan kematian. Maka dari itu, jawaban yang paling tepat dari pilihan di soal ini adalah yang D. Kelembapan tinggi dapat membuat keringat dari tubuh akan sulit menguap. Nomor 20, saat ini sebagian besar sumber energi yang digunakan di Indonesia berasal dari minyak bumi. Penggunaan sumber energi dari minyak bumi secara berlebihan dapat mengakibatkan krisis energi karena cadangan minyak bumi sangat terbatas. Oleh karena itu, diperlukan sumber-sumber energi alternatif yang dapat diperbaharui. Di antara sumber energi berikut manakah yang bukan merupakan sumber energi yang dapat diperbaharui? Nah, jadi kan ada dua sumber energi ya, yang tidak dapat diperbaharui dan dapat diperbaharui. Maksudnya itu, yang dapat diperbaharui adalah energi yang selalu ada ketersediaannya selama bumi masih hidup. Sedangkan yang tidak dapat diperbaharui, energi tersebut akan habis sewaktu-waktu, dan jika kita ingin memperbaharuinya lagi, butuh waktu yang sangat lama. Nah, salah satunya adalah minyak bumi ini. Minyak bumi itu berasal dari fosil. Sedangkan fosil itu dapat digunakan ketika sudah beratus tahun, ribu atau jutaan tahun. Maka dari itu, kita harus mulai menggunakan energi yang dapat diperbaharui. Di sini ada panas bumi, matahari, angin, dan juga arus laut. Berarti jawaban yang bukan energi yang dapat diperbaharui adalah batu bara. Jawabannya yang B. Nomor 21, Mahmud melemparkan bola basket dan bola besi yang berat secara mendatar.
Hasilnya bola basket jauh lebih jauh dibandingkan dengan bola besi. Hal itu terjadi karena jawaban yang tepat adalah yang E. Bola besi lebih berat dan lebih sulit bergerak ketika diberikan gaya dibandingkan dengan bola basket. Seberkas cahaya datang menuju sebuah objek. Kemudian, berkas cahaya tersebut berbelok seperti terlihat pada gambar. Objek apakah yang dimaksud? Jawaban yang tepat adalah A. Cermin datar. Karena pada cermin datar, cahaya yang datang menuju sebuah objek akan berbelok dengan sudut yang sama besar. Nomor 23. Pada siklus air laut yang menguap naik menuju angkasa dan terbentuk awan. Perubahan wujud yang terjadi pada proses pembentukan awan adalah sebelumnya Ibu akan bahas dulu bagaimana siklus air. Yang pertama, siklus air yang terjadi ketika air menguap ke atas atau ke udara. Nah, proses penguapan ini disebut evaporasi. Jadi menguap itu perubahan wujud yang asalnya cairan berubah menjadi gas. Kemudian, gas yang terbentuk di udara itu akan berubah wujud menjadi titik-titik air. Dari gas menjadi air adalah pengembunan. Nah, titik-titik air tadi akan berkumpul membentuk awan yang disebut kondensasi. Ketika titik air tadi turun ke bumi, itu disebutnya presipitasi. Turunnya air ke bumi itu biasanya kita sebut hujan. Atau jika suhu di udaranya dingin, maka membentuk salju. Nah, dari proses yang tadi sudah Ibu jelaskan, berarti ketika pembentukan awan yang tadinya gas berubah ke titik air tadi, gas ke air namanya pengembunan. Maka jawaban yang benar adalah yang A. Nomor 24. Saat ini penghematan energi menjadi hal yang sangat diperhatikan di banyak negara termasuk Indonesia. Manakah hal yang dapat kita lakukan untuk melakukan penghematan energi? Kita cek satu persatu. Pilihan A, menyalakan pendingin ruangan hingga suhu yang paling dingin. Ini pemborosan energi, karena semakin dingin suhu ruangan, semakin banyak pula energi listrik yang dibutuhkan. Pilihan B, mengganti lampu pijar atau bohlam dengan lampu LED. Nah, ini jawaban yang benar, karena lampu pijar membutuhkan energi listrik yang besar, sedangkan lampu LED hemat listrik. Untuk bagian yang C, menyalakan lampu rumah di siang hari. Ini sudah pasti salah ya. Karena pada siang hari kita bisa memanfaatkan energi dari matahari, yaitu sinar cahayanya. Untuk pilihan D, membiarkan TV tetap menyala ketika tidak ditonton lagi. Ini juga salah. Dan bagian E, menggunakan sepeda motor ketika kita pergi ke tempat yang dekat dari rumah. Ini juga salah. Jawaban yang tepat tadi adalah bagian B. Nomor 25. Di antara benda-benda di bawah ini, benda manakah yang dapat menghantarkan listrik dengan baik tetapi tidak dapat ditarik oleh magnet? Oke, di sini ada 5 contoh benda. Ibu jelaskan satu persatu. Untuk besi, benda tersebut dapat menghantarkan listrik dengan baik dan dapat ditarik kuat oleh magnet. Karet gelang tidak dapat menghantarkan listrik dan tidak dapat pula ditarik oleh magnet. Tembaga dapat menghantarkan listrik tetapi tidak dapat ditarik oleh magnet. Sisir plastik dan juga sendok kayu tidak dapat menghantarkan listrik dan tidak dapat pula ditarik oleh magnet. Maka jawaban yang tepat adalah C.
tembaga. Oke, cukup sekian pembahasan soal kali ini. Semoga kalian dapat memahaminya, dan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.